Halo kalian semua para investor dan holder kripto dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali ya di Cryptonesia. Oke, seperti biasa saya mau disclaimer dulu dari awal. Investasi di dunia kripto memiliki risiko yang sangat tinggi. Jadi pakailah uang dingin atau uang yang santai. Bijaksanalah dalam berinvestasi dan jangan lupa untuk riset yang dalam dan cari informasi yang valid sehingga keputusan kalian tidak berbuntut penyesalan. Oke teman-teman, balik lagi di sini ya. Sebelum kita masuk ke ulasannya atau ke pembahasannya, saya pengen sedikit review atau update market hari ini ya, di tanggal 3 Februari tahun 2024. Di sini trennya masih kurang lebih sama seperti kemarin. Untuk tren dalam minggu ini atau dalam pekan terakhir ini masih sideways ya, atau masih tidak terlalu fluktuatif. Dan kemudian di hari ini banyak di hari ini yang koreksi ya teman-teman, karena di hari kemarin banyak banget yang naik ya, jadi mungkin hari ini waktunya koreksi. Oke, kalau kita ngelihat di sini Bitcoin ya, di sini ada kenaikan 0,33% dan di tren minggu ini di pekan terakhir masih tetap naik di 3,30%. Oke, dan Ethereum juga sama, masih trennya masih sama, masih naik juga atau enggak, masih sideways ya teman-teman. Walaupun ada naik turun, pergerakannya tidak cukup signifikan. Dan Ethereum dijual sekarang dengan harga $2.322,95. Dan kemudian di sini untuk 24 jam terakhirnya ada kenaikan hampir 1%, dan kemudian tapi untuk pekan terakhir ini kenaikannya 2,18%. Kemudian di sini juga ada Solana yang masih tetap grow ya di minggu ini atau di pekan terakhir di plus 7,24%, dan di 24 jam terakhir ada kenaikan sebesar 0,3%. Kemudian XRP tetap masih lesu ya di 0,1% kenaikannya di 24 jam terakhir, tapi secara tren mingguan atau dalam satu pekan terakhir ini masih turun atau masih koreksi di 4,75%. Oke, CoinLink di sini ya, atau Chainlink ini naiknya cukup drastis banget ya. Di dalam satu pekan terakhir ini plusnya 23,69%. Dan kemudian ada Polkadot yang naik di minggu ini 3,71%, dan juga Polygon yang naik di minggu ini sebesar 4,67%. Oke teman-teman, di sini Shiba Inu juga kita bisa melihat ya di sini. Oke, kita ngelihat Shiba Inu ya, di pergerakannya di pekan terakhir ini masih cenderung sideways teman-teman. Walaupun beritanya kemarin ada pembakaran sekitar 600 juta ya di awal tahun kemarin. Oke, dan kemudian di sini kalau di Litecoin kita lihat teman-teman ada kenaikan 1,32% di dalam satu pekan terakhir ini. Oke, mungkin di video kali ini saya akan ngebahas tentang XRP ya teman-teman dari Ripple, karena pergerakannya sangat lesu banget. Sebenarnya kejadian yang terjadi sama XRP ini atau sama Ripple ini cukup mencengangkan di akhir bulan kemarin, sehingga di awal bulan Februari ini terus turun tajam ya teman-teman. Kalau kita ngelihat dari pergerakan XRP-nya sendiri ya, di dalam satu minggu terakhir ini, kita ngelihat kemarin di tanggal 30 Januari masih aman-aman aja, masih cenderung naik bahkan ya. Kemudian ada koreksi sedikit, tapi kemudian di tanggal 31-nya ini turun tajam sampai di harga $0,4955 ya. Turunnya jauh banget. Karena apa? Di sini memang ada berita yang kurang mengenakan. Nanti kita bahas beritanya. Dan kemudian dia sempat pulih sedikit, walaupun di tanggal 1 Februari sempat recover ya sedikit di angka $0,5 atau $0,5. Kemudian di tanggal yang sama di jam 3 sore atau jam 4 sore itu dia turun drastis banget, turun jauh banget di 0,4906 teman-teman ya. Dan di sini kayaknya ini menjadi all time low-nya dia selama satu pekan terakhir. Oke, kita langsung aja mungkinnya ke beritanya. Ini ada apa dengan XRP, ada apa dengan Ripple? Kenapa kok bisa trennya turun banget di dalam satu minggu terakhir ini, dan anjloknya benar-benar tajam ya, tiba-tiba bisa turun sejauh itu. Oke, di sini saya ngebahas sedikit tentang beritanya ya. Di sini XRP menyaksikan aktivitas paus senilai $10 juta yang tidak biasa. Di sini kalau kita ngelihat beritanya, transaksi XRP senilai $10 juta tidak terduga dari Binance setelah memicu rasa ingin tahu dalam komunitas di tengah dinamika harga XRP yang penting.
Saat ini lanskap kripto menyaksikan kejadian yang tidak lazim ketika Whale Alert mendeteksi penarikan besar-besaran 20,62 juta token XRP senilai 10,57 juta dolar dari Binance. Transaksi yang lebih dari 10 juta dolar ini memang tidak biasa atau tumben banget ya ada transaksi sebesar ini, dan tiba-tiba ini menyimpang dari pola reguler pergerakan XRP yang signifikan, biasanya terkait dengan platform yang terhubung dengan layanan pembayaran Ripple seperti Bitstamp dan Bitso. Dan di sini apa yang membedakan transfer khusus ini bukan hanya perpindahannya dari saluran konvensional, tetapi juga tujuan yang dirahasiakan dari token ini, sehingga menambah elemen misteri pada situasi tersebut. Namun spekulasi di awal mengenai keterlibatan entitas eksternal menghilang setelah pemeriksaan lebih dekat terhadap data penjelajah XRPL, mengungkapkan bahwa alamat penerima dikaitkan dengan Binance itu sendiri, khususnya hot wallet yang ditunjukkan untuk menyimpan token XRP. Penemuan ini menunjukkan bahwa transfer 10 juta dolar mungkin merupakan operasi internal dalam bursa dan bukan keterlibatan pihak eksternal di pasar mata uang kripto. Oke teman-teman, di sini mungkin ada transfer yang nggak biasa ya, yang lebih dari 10 juta dolar, atau di sini melibatkan 20 juta lebih token XRP gitu teman-teman. Dan ini juga ada berita buruk ya, di akhir bulan kemarin, di sekitar tanggal 30 Januari kemarin, itu Chris Larsen ya, co-foundernya Ripple ini kena hack 112 juta dolar. Dan ini dihacknya dalam bentuk token XRP ya teman-teman. Dia kena hack 112 juta dolar. Ini jumlah yang tidak main-main, jumlah yang banyak banget teman-teman. Dan di sini menjadi momen penting buat pergerakan harga XRP ya teman-teman. Jadi harganya bisa menukik tajam ke bawah gitu. Karena yang ditakutkan dengan dihacknya 112 juta dolar ini akan terjadi penjualan XRP secara masif ya, jadi teman-teman. Dan itu sangat mempengaruhi tingkat supply di pasar XRP teman-teman. Dan kalau kita ngelihat aktivitas belakangan ini ya, di tanggal 1-2 Februari kemarin memang penjualan XRP besar-besaran juga teman-teman. Kalau kita ngelihat keadaan pasar, makanya total supply yang beredar jadi banyak sehingga harganya memang turun jauh, menukik tajam ke bawah teman-teman. Padahal ya teman-teman, kalau saya mau bahas sedikit tentang Ripple ya, atau tentang XRP ini, jadi XRP ini bergerak di blockchain-nya sendiri ya, di RippleNet ya teman-teman. Sementara RippleNet ini, kalau teman-teman sempat ingat tentang CBDC ya, ini bisa dipercaya bekerja sama dengan pemerintah, dan digadang-gadang akan dipakai jasanya atau servisnya ini untuk dunia perbankan. Dan di sini yang support itu nggak main-main, atau yang ngedukung RippleNet ini nggak main-main ya, seperti Bank of America, PNC Bank, Siam Commercial Bank, sampai Santander Bank dan Standard Chartered Bank juga atau SCB juga ikut terlibat mendukung RippleNet ini teman-teman. Dan kalau misalnya CBDC ini dijalankan, dunia perbankan internasional memang akan menjadi lebih efisien, karena biaya transaksi otomatis akan jauh lebih murah dan transaksi internasional pun akan jauh lebih cepat. Nah itu sebenarnya sudah menjadi fundamental yang kuat banget untuk Ripple sendiri, untuk XRP sendiri teman-teman. Tapi mungkin di sini memang karena adanya berita atau karena adanya tragedi yang kurang mengenakan di akhir Januari kemarin ya. Itu mungkin salah satu kontribusi besar yang menyebabkan harga XRP ini bisa turun jauh banget di awal bulan Februari ini. Dari sini sih saya masih curiga kontribusi terbesarnya penurunan harga XRP ini ya bersumber dari kena hack kemarin, karena nilainya nggak main-main, 112 juta dolar teman-teman. Dan itu kalau terjadi penjualan besar-besaran, kalau tidak ada yang menyelamatkan, itu akan menjadi damparah di pasar teman-teman. Akan susah lagi untuk naik harganya, karena supply token otomatis akan menjadi membeludak di pasar. Ya mudah-mudahan hal ini cepat teratasi, dan mudah-mudahan tim dari XRP atau tim dari Ripple sendiri bisa menyelamatkan ya. Paling tidak sebagian besar aset itu bisa diselamatkan sehingga kondisi market tidak terlalu buruk ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit saja yang bisa saya bahas untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah simak beritanya dari awal sampai akhir, dan jangan lupa ya teman-teman, sekali lagi saya remind, investasi di dunia kripto itu risikonya tinggi banget. Jadi teman-teman harus bijaksana, pakai uang dingin atau uang santai. Terus jangan lupa cari berita sebanyak-banyaknya, cari informasi yang valid, supaya teman-teman nanti memutuskan untuk berinvestasi tidak berujung di penyesalan. Dan terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah like video ini dan sudah subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Bye.